Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui video pembelajaran mengenai tahapan rantai pasok pada komoditas kedelai. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kelompok 2 untuk mengenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama, Lailatul Ulum dengan NIM 181033. Yang kedua, Rizky Dwi Putra Pangestu dengan NIM 19144. Yang ketiga, Ratna Nur Firdaus dengan NIM 19052. Dan yang keempat, Askia Naura Zahira dengan NIM 19059. Baiklah, sebelum kita memasuki pada bagian tahapan rantai pasok, kita harus mengetahui apa sih itu rantai pasok. Supply chain atau rantai pasok merupakan serangkaian proses di mana di dalamnya menghubungkan antara pelaku untuk meningkatkan nilai tambah pada suatu produk yang akan didistribusikan kepada konsumen akhir. Nah, sekarang baru kita masuk ke 5 tahapan dalam rantai pasok. Yang pertama ada usaha tani, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada pengolahan, yang keempat ada distribusi, dan yang kelima ada penyimpanan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana tahapan dalam rantai pasok secara umum dan juga menjelaskan dengan mengaitkan tahapan rantai pasok pada komoditas kedelai. Mengapa kelompok kami memilih komoditas kedelai? Karena kedelai merupakan komoditas pangan yang penting setelah padi dan juga jagung, di mana komoditas kedelai ini memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Mari kita simak baik-baik ke 5 tahapan tersebut, dimulai dari yang pertama, yaitu usaha tani. Usaha tani merupakan suatu kegiatan di mana dalam proses usahanya kita membutuhkan tenaga kerja dan juga modal. Tenaga kerja dan modal ini ditujukan untuk memperoleh suatu hasil produksi. Dalam usaha tani, peran petani sangat penting dalam rantai pasok, di mana petani dijadikan sebagai pemasok bahan utama suatu komoditas yang nantinya akan dijual atau dipasarkan hingga ke tangan konsumen akhir. Dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu penyiapan benih. Benih yang akan digunakan untuk tahapan pembibitan pada tanaman kedelai harus memiliki mutu yang baik. Mutu benih yang baik yaitu benih harus sehat, bernas, memiliki tingkat pertumbuhan minimal 85% dan juga bersih dari kotoran. Pada tahapan yang kedua yaitu pengolahan lahan. Pemanfaatan teknologi budidaya dalam pengelolaan tanah harus dilakukan secara baik dan juga benar, di mana pengelolaan tanah yang baik dan benar ini akan menghasilkan produktivitas tinggi pada tanaman kedelai. Pada tahap yang ketiga, yaitu penanaman. Dalam penanaman ini, lahan perlu diberi lubang sebagai tempat benih untuk ditanam di dalam tanah. Pada tahapan yang keempat, yaitu pemeliharaan dan juga pengendalian hama. Di dalam pemeliharaan dan pengendalian hama itu sendiri terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pemasangan mulsa, yang kedua yaitu penyulaman, yang ketiga yaitu pengairan, yang keempat yaitu penyiangan, dan yang kelima yaitu pemberian pupuk dan juga pestisida. Pada tahap yang kelima yaitu panen. Usia kedelai yang siap panen yaitu 75-110 hari. Bagaimana kita mengetahui bahwa kedelai itu siap panen? Yaitu dapat dilihat dengan warna daun yang menguning dan juga rontok, batang yang menguning, warna buah yang juga berubah menjadi kuning kecoklatan. Pada tahap yang keenam yaitu pasca panen, di mana kedelai yang sudah dipanen akan dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran. Kemudian akan dilakukan penjemuran. Setelah melewati masa penjemuran yang menghasilkan kedelai itu benar-benar kering, kemudian dapat dilakukan penyimpanan yang biasanya dimasukkan ke dalam karung goni, yang kemudian juga bisa langsung dipasarkan kepada pengepul atau konsumen akhir.
Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia. Peran transportasi yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan, dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Transportasi menciptakan nilai guna tempat atau place utility dan guna waktu atau time utility, karena nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan di tempat asal. Selain itu, barang tersebut diangkut dengan cepat sehingga sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada manfaat ekonomi dari transportasi. Yang pertama akan memperluas pasar. Di mana tersedianya jaringan transportasi yang luas, maka pengiriman barang ke daerah yang jauh letaknya dapat dilaksanakan dengan lancar. Yang kedua dapat menstabilkan harga barang. Dengan tersedianya fasilitas transportasi, maka kekurangan barang di suatu daerah dapat dipenuhi dari daerah lainnya yang memiliki kelebihan barang, sehingga tingkat harga di kedua daerah tersebut menjadi seimbang atau harga dapat stabil. Tersedianya pelayanan transportasi yang lancar akan mendorong daerah untuk melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya adalah sistem transportasi yang dikembangkan di Indonesia. Sistem transportasi yang dikembangkan di Indonesia ini ada 3, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan juga transportasi udara. Yang pertama ada transportasi darat. Transportasi darat merupakan kendaraan yang beroperasional dan diperbolehkan untuk menggunakan jalan, baik jalan raya maupun berupa jalur rel. Contohnya seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kereta api. Yang kedua ada transportasi laut. Transportasi laut merupakan kendaraan yang lazim beroperasi di lautan. Transportasi laut digunakan untuk keperluan umum dan juga keperluan tertentu. Bagi Indonesia sendiri, transportasi laut sangat penting bagi perekonomian. Jika transportasi laut terganggu, maka perekonomian Indonesia juga akan terganggu. Contohnya seperti kapal barang, kapal penumpang, kapal feri, kapal penangkapan ikan, kapal tunda, kapal penyelamat, dan juga kapal tanker. Yang terakhir ada transportasi udara, yaitu kendaraan yang lazim beroperasi di udara. Contohnya seperti pesawat penumpang sipil, pesawat eksperimental, pesawat militer, dan juga pesawat angkut atau pesawat kargo. Dan rantai pasok kedelai lokal di Indonesia biasanya didistribusikan menggunakan mobil bak atau mobil truk antar daerah. Lalu untuk kedelai impor menggunakan transportasi laut, lebih tepatnya ialah kapal barang. Tahapan kelima yaitu tahapan produksi, di mana tahapan ini merupakan kegiatan memproses antara bahan baku dan bahan pendukung untuk dijadikan sebagai produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Tahapan produksi pada kedelai dapat diproduksi berbagai macam produk olahan, makanan, dan minuman, yaitu berupa kecap, tauco, tahu, tempe, susu kedelai, serta banyak olahan produk kedelai lainnya. Dan selanjutnya yaitu pengolahan produk kedelai. Pengolahan produk kedelai dapat dilakukan dengan cara direbus, digiling, dan disemai. Untuk direbus sendiri, produk yang dihasilkan yaitu berupa keripik, tepung belita, kecap, dan tauco. Sedangkan untuk digiling yaitu kembang tahu, tempe, sorghum, bubur atau minuman. Dan yang terakhir untuk disemai yaitu tauge atau kecambah. Selanjutnya yaitu proses produksi tempe. Proses produksi tempe berawal dari kegiatan sortasi, pencucian, perebusan 30 menit setelah mendidih, kemudian dicuci kembali, perendaman, pencucian ulang, penirisan dan pendinginan, peragian, pengemasan, pemeraman, dan yang terakhir didiamkan selama 24 jam kemudian menjadi tempe. Yang terakhir yaitu proses produksi tahu. Yang pertama, kedelai dicuci, kemudian direndam selama 1 jam, dicuci, ditiriskan, ditumbuk dengan air hangat, dimasak sampai mengental, kemudian disaring untuk memisahkan saripati dan ampas tahu. Kemudian endapan saripati diendapkan dengan batu bata atau asam buka, kemudian dicetak, kemudian yang terakhir menjadi tahu. Dan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, di sini ada distribusi. Jadi
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi itu artinya yaitu penyaluran yang meliputi dapat pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Dengan demikian, distribusi itu dapat diartikan penyaluran hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan demi menjaga keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Nah, adapun tujuan dari distribusi dalam rantai pasok itu yaitu yang pertama, menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Lalu yang ketiga, menjaga dan mengembangkan kualitas produksi. Dan yang keempat yaitu meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi. Nah, di sini adapun distribusi yang dilakukan di komoditas kedelai. Nah, di sini distribusi atau pengiriman kedelai itu merupakan faktor yang cukup rentan dan sulit sebab kedelai merupakan komoditas yang mudah rusak. Sehingga pengiriman kedelai perlu menjadi perhatian yang serius. Nah, pada umumnya pola aliran rantai pasok kedelai yang dilakukan petani, yang pertama itu bisa berupa petani yang menyalurkan hasil panennya kepada petani penangkar benih. Dan yang kedua itu bisa disalurkan hasil panennya kepada agen dan bandar. Nah, adapun di sini beberapa pola aliran rantai pasok pada komoditas kedelai. Yang pertama itu bisa dari petani ke kelompok tani penangkar, lalu ke toko benih dan ke petani. Yang kedua itu ada petani, lalu ke bandar, lalu ke petani. Dan yang ketiga di sini ada petani ke bandar, lalu ke agen, dan kemudian ke petani. Lalu aliran yang keempat di sini ada petani, lalu ke agen, kemudian ke bandar, lalu ke agen lagi, kemudian ke petani. Pola aliran kelima di sini bisa ke petani, lalu ke agen, ke bandar, lalu ke petani. Dan di sini pola aliran yang keenam ada petani ke kelompok tani penangkar, kemudian ke petani. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada penyimpanan. Dalam artian di sini penyimpanan itu dapat berupa gudang. Nah, jadi peran gudang itu pada rantai pasok itu sebagai tempat penyimpanan barang atau bahan, baik berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Ada berbagai aktivitas yang terjadi di dalam suatu gudang, mulai dari penerimaan, penyimpanan, serta pengiriman barang atau bahan dari suatu tempat ke tempat yang telah ditentukan. Adapun fungsi dari gudang dalam sebagai peran penyimpanan. Yang pertama di sini gudang sebagai terminal konsolidasi. Gudang sebagai terminal konsolidasi ini berperan sebagai tempat untuk mengumpulkan barang dari sejumlah lokasi asal untuk yang kemudian akan didistribusikan ke lokasi tujuan. Peran gudang di sini adalah tempat pengumpulan serta pengaturan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Yang kedua di sini gudang sebagai tempat break bulk operation. Nah, di sini yaitu fungsinya sebagai untuk memecah produk yang akan dikirimkan dalam jumlah besar menjadi beberapa bagian dengan jumlah yang lebih kecil. Hal ini tentu bertujuan untuk efisiensi biaya pengiriman. Lalu yang ketiga di sini ada gudang sebagai pusat distribusi. Kenapa? Karena sebagai tempat penyimpanan barang sementara waktu dari suatu lokasi untuk dikirimkan ke beberapa lokasi yang telah ditentukan saat dibutuhkan. Yang keempat ada gudang sebagai tempat in transit mixing. Jadi di sini gudang memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengkombinasikan barang yang akan dikirim dari lokasi asal
yang memproduksi barang yang berbeda ke beberapa pelanggan dengan kebutuhan barang yang tidak sama. Lalu selanjutnya ada gudang sebagai tempat cross dock operation. Jadi di sini gudang tempat untuk menerima barang dari lokasi asal dan ke pengiriman barang ke lokasi tujuan. Proses penerimaan serta pengiriman barang dilakukan dalam waktu yang cepat sehingga tidak perlu terjadi proses penyimpanan barang. Nah, di sini pada komoditas kedelai itu biasanya para produsen atau para pengolah kedelai itu memanfaatkan penyimpanan bila kacang kedelai belum terjual atau sebagai bahan baku proses pengolahan kedelai. Cukup sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.